dengan menganulir gol Cak Vapo, terlebih itu atau offset atau apa tidak ya, tapi ketika wasit sudah menunjuk garis setengah ya bisa dilihat sendiri, ketika wasit sudah menunjuk garis setengah ya, meskipun di luar negeri berarti itu sah kan lho, berarti itu sah kurang sak menit loh pertandingan berakhir ku kegolan. Tadi ku nyesek loh, kurang sak menit kegolan 3 poin dia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ayas Restu. Salam satu jiwa untuk Indonesia dan salam sport olahraga bagi semua pecinta sepak bola tanah air, khususnya buat bonek dan bonita. Salam satunya Liwani dimanapun anda yang menyaksikan video saya. Semoga hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezekinya lancar semua. Amin Allahumma amin. Saya akan membahas pertandingan semalam, yaitu antara Persebaya Surabaya melawan Persela Lamongan. The Big S Java ini aslinya apa ya, pertemuan tim Jatim, dua tim Jatim lah, pertemuan gengsi lah. Tapi sebelum itu yuk awak dewe pada bareng-bareng bahas timnas Indonesia yang batal mengikuti Piala AFF U23 di Kamboja. Menurut kalian ya, faktor utama itu apa sih rek sing garakno timnas U23 batal ke Kamboja? Apakah gara-gara virus Omicron, Corona, Megatron, Polytron? Yakin gara-gara virus. Tapi di sini saya mempunyai penilaian tersendiri. Jadi sebelum 8 hari timnas U23 itu berangkat, seharusnya pemain itu sudah berkumpul ya. Iku njaluke Sintayong, iku njaluke PSSI. Namun klub-klub di Indonesia kan sekarang kan kompetisi masih bergulir dari iki di ujung-ujungnya kompetisi. Jadi semua klub itu membutuhkan pemain-pemain timnas U23. Sebut saja Marcelino Ferdinand, di Arema ono Ahmad Biko, ono Genta, di Madura United ono Ronaldo Kuate iku ya. Sedangkan jadwal timnas ambek jadwal liga yo bentrok. Coba lewis dari awal ya, pemain-pemain U23 iki wis ojo 8 hari lah, 15 hari sebelum berkumpul, sebelum berangkat ke ke Kamboja itu wis ngumpul. Coba lebih ngumpul itu gak akan terjadi yang namanya terjangkit corona, itu gak mungkin bro. Sekarang timnas yang lain kok Malaysia kok sing liyane wis padha budal, awak dhewe ndelahom dikini gak sida melu, padahal awak dhewe iki termasuk kandidat loh, kandidat juara apa meneh tahun-tahun wingi kita bisa meraih gelar juara AFF U23. Sekarang aduh ya Allah, iki salah satu cerminan buruknya pemimpin sepak bola yang ada di tanah air ini wis. Rip buat ke persepak bolaan Indonesia ini kudu introspeksi wis, kudu ono revolusi PSSI ini gini iki. Pentingan klub apa pentingan timnas kudu dipilih salah siji. Oke, langsung ke pembahasan pertama, yaitu membahas Persebaya Surabaya ambek Persela Lamongan. Jadi ada 2 poin yang akan saya bahas. Pertama itu permainan Persela Lamongan per 3 poin ya. Persela Lamongan, Persebaya Surabaya ambek kinerja wasit kita. Jadi kalian pengen bahas di sisi wasit di apa permainan semalam? Ya wis, permainan semalam di saya Persebaya Surabaya tanpa Marcelino Ferdinand ambek Rahmat Irianto ambek coach Aji Santoso. Kalau menurutku sih permainan sih bagus ya, bagus. Cuma kan dari Persela kan ada kesalahan mengoper ya. Ngoper itu pas senang Taisi ya, Taisi dewe yang memiliki skill tekan dewa ya, alhasil melewati Batata langsung diceploskan tendangan ke pojok kiri pertahanan gawang Persela Lamongan. Ini gol boys. Terus gol balasan yang diciptakan oleh Persela Lamongan itu ya tidak lepas dari hilangnya fokus dari Arif Satria ambek Reva Adi. Tapi Ardiansa ini memang pergerakannya dari awal sampai akhir itu kayak lunyu itu, kok belut ya, enak deh itu ya. Jadi iki selain Abioso, Ardiansa, Persela punya Ardiansa iki. Wah, mantap. Terus gol yang kedua akhirnya Cak
Cak Fapot itu mengegolkan untuk pertama kalinya setelah menunggu 6 laga 7 laga pertandingan nih Cak Fapot akhirnya bisa mencetak gol. Tapi perlu digarisbawahi di ini ya, penampilan Cak Fapot ini bisa kita lihat bareng-bareng ya. Penampilan Cak Fapot ini 2 kali ya, kalau nggak salah ini di menit 14 dan 30 itu kontrol dan penguasaan bola itu sering kehilangan bola dia itu. Jadi kayak nggak sikap, kayak kaget loh. Terus performa Cak Fapot ini angin-anginan, kadang enak kadang enggak, jadi masih di bawah pemain profesional. Kalau menurutku masih belum beradaptasi betul lah Cak Fapot ini. Padahal di awal-awal musim kayak saya melihat pergerakannya itu bagus, tapi semalam itu kayak belum optimal ya, terlepas dari golnya yang satu. Tapi kan man of the match kalau menurutku di Persebaya sih itu Taisi Marukawa dengan 1 gol dan 1 assist. Umpan assist ke Cak Fapot itu begitu membanyakan Cak Fapot, dan penempatan bolanya di pojok kiri gawang itu sungguh bagus ya, terlepas dari Cak Fapot setelah itu cedera. Tapi penampilannya memang semalam tuh masih belum menjanjikan, sering kehilangan bola, kan bisa dilihat bareng-bareng kan. Sering kehilangan bola, dan pas kehilangan bola Cak Fapot ini merebut kembali mesti ngelanggar pemain. Alhasil pas ngelanggar Gianzola kena kartu kuning. Tetap berbenah ya Cak Fapot ya. Terus kita akan mengulas permainan Persela Lamongan. Persela Lamongan ini semalam cuma mengandalkan 1 striker Ibrahimovic Al-Jaberi, jadi memakai formasi 4-2-3-1. jadi pemain sayap begini ono Batata, terus Ardiansyah, ono Abioso pisan, terus ono Akbar itu. Jadi setiap mendapatkan bola mesti di crossing ke tengah. Dan saya melihat di sini ya 3 kali Al-Jaberi mendapatkan peluang yang matang, tapi sayang gagal dieksekusi. Alhasil pas menit akhir penjagaan dari Ali Sesai dan Arif Satria itu bisa dibobol ya. Sini bisa dibobol dengan gol cantik dengan Al-Jaberi ini. Jadi menurutku ya harus berbenah di lini pertahanan Persebaya seperti Arif Satria, Ali Sesai dan Reva Adi Utama. Kok komunikasi ini sing perlu dibenahi ya, terbukti dari 2 golnya itu kayak komunikasi gak berjalan lancar di situ. Masuk di situ ada 2 pemain lini pertahanan, ada Ali Sesai sampai Arif Satria, tapi nggak iso njogo pergerakannya Al-Jaberi. Dan kredit plus buat penampilan Hernando semalam, soalnya Hernando semalam menurutku permainannya 90 lah, soalnya berhasil mematahkan umpan crossing yang diberikan kepada Al-Jaberi. Sampai berjibaku sampai top pokok pemain timnas ini ya. Oke, langsung kita sekarang akan membahas kinerja wasit ya. Wasit di video saya sebelumnya itu saya sudah membahas kinerja wasit Nendi Rohandi waktu melawan PSIS Semarang. Wah, apa yo Nendi Rohandi iki kok sensi banget tuh lah mbek Persebaya Surabaya. Waktu melawan PSIS Semarang gole Marcelino Ferdinand ambek iku sing Taisi Marukawa dianggap offset iku ya gole gak disahkan ambek Nendi Rohandi, iku sing memimpin Nendi Rohandi. Terus sekarang waktu melawan Persela Lamongan ya, dia mengeluarkan keputusan yang kontroversial dengan menganulir gol Cak Fapot. Terlebih itu atau offset atau tidak ya, tapi ketika wasit sudah menunjuk garis tengah ya bisa dilihat sendiri, ketika wasit sudah menunjuk garis tengah ya, meskipun di luar negeri berarti itu sah kan lho. Berarti itu sah. Seharusnya kalau dia mau menganulir gol Fapot, dia seharusnya tidak menunjuk ke sini dulu, tidak menunjuk garis tengah, tapi dia berdiskusi dengan hakim garis terlebih dahulu. Di luar negeri dia gak moro-moro ngesahno gole, tapi ndelok VAR. Ya, tapi ndelok VAR dhisik apa diskusi dhisik. Soalnya aneh ben ajaib. Soalnya kan
itu kan pergerakannya cepat ya, pergerakannya Fapot cepat, terus tendangan bebasnya Muhammad Hidayat itu cepet gitu loh. Secara kesat mata ya itu Hakim Garis kok iso ndelok jeli ya, sedangkan pertandingan kemarin sing Cak TC dianggap offset iku gak iso ndelok jeli, padahal cedek loh Cak TC iku. Dan sementara Cak Fapot iki di pertandingan Persela iku ndek tengah kok iso ndelok iki offset iki kok iso ndelok, padahal ya meskipun pemain Persela itu mengatakan gitu, tapi kan keputusan finalnya itu ada di wasit. Why? Jadi aku sedikit curiga ya. Kenapa harus wasit Nendi Rohandi lagi yang memimpin jalannya pertandingan Persebaya Surabaya? Padahal di pertandingan sebelumnya pas melawan PSIS Semarang itu ya kontroversial, sekarang pas melawan Persela Lamongan kontroversial. Memang dia tidak memutuskan sendiri, cuma dia memutuskan berdasarkan hasil rundingan dengan hakim garis atau asistennya. Tapi kan iki asisten asisten perlu digarisbawahi, asisten cuma membantu, tapi keputusan finalnya ada di wasit Nendi Rohandi iki. Yo enggak sih, coba dikorek lah, aku salah ngomong dikorek ya, aku ngomong iki, dan silahkan saya tinggalkan kolom kalian di kolom bawah ini. Kenapa kinerja wasit Nendi Rohandi? Soalnya aku bukan termasuk pendukung Persebaya Surabaya, aku cuma pengamat sepak bola, tapi aku menilai Nendi Rohandi ini ada sesuatu ya. Aku nggak mau seujon, cuma mungkin ada kekeliruan yang harus dievaluasi dari wasit Nendi Rohandi ini agar kedepannya tidak merugikan klub-klub Liga BRI. Sopo sing setuju sama Ayas? Angkat tangan. Terus iki ono momen gila ya wasit Nendi Rohandi gitu bro, ambek Gabriel Batata gitu loh dhewe. Sajan wasitnya di Rohandi iki asine apa senang pemain-pemain kok sensi ngono ya. Kok wae pensiun wasit iki. Jadi ya wis langsung ya, man of the match semalam iku lek menurutku ya TC Marekawa ambek Al Jaberi ya. Tapi permainan Persela Lamongan baik Persebaya Surabaya semalam sudah menunjukkan kemampuan yang optimal dan bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya kalau menurutku analisa semalam, pertandingan semalam, lini pertahanan Persebaya memang perlu dievaluasi, komunikasinya perlu dijalin lagi, dan chemistry-nya perlu dibangun lagi agar kejadian-kejadian semalam, kesalahan-kesalahan yang kecil berakibat fatal tidak terulang lagi. Nyesek enggak sih korek? Kurang sak menit loh pertandingan berakhir ku kegolan. Tadi ku nyesek loh, kurang sak menit kegolan, 3 poin di depan mata kegolan. Aduh sakit, bener-bener sakit. Tapi kan kita sehati Arema ambek Persebaya ku semalam 1-1. Terus ya ndek putaran pertama mbiyen kan ono anti mafia bola sing mengawasi pertandingan 2 iku ya. Terus saiki di pertandingan Liga BRI kok gak ono ya? Apa iku wis gak ono? Apa bener ndek jarene Mata Najwa iku ndek napa narasumber iku yang berdiri anti mafia bola itu cuma berdiri tok, tugasannya itu tidak berfungsi apa-apa loh. Gue gak ono ya. Terus saya mengomentari ambek MC perangkat pertandingan pas pergantian pemain Gianzola ya. Itu kedepannya mungkin harus dikasih bahasa Inggris, jadi additional time kurang 3 menit ngono kan, bahasa Indonesia ambek bahasa Inggris pisan. Soalnya kan pemain kita kan bukan bahasa Indonesia tok, tapi ndek kono ono pemain luar pisan ngono. Jadi ikulah wis gak usah kakek komen. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ucap yang disengaja maupun tidak. Ya itu pun saya lakukan demi kebaikan sepak bola timnas Indonesia. Wah, I love Indonesia. Silahkan tinggalkan kolom komentar kalian di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.